Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Negriku Sazali dengan NIM 240306112 dari program studi peternakan kelas PTNC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid, yaitu suatu proses penting yang berlangsung dalam tubuh kita, di mana lemak dari makanan yang kita konsumsi akan diolah menjadi energi atau disimpan sebagai cadangan energi untuk kebutuhan lainnya. Memahami metabolisme lipid sangat penting karena proses ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber energi utama tubuh, mengatur berat badan, dan bahkan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lipid, atau yang lebih dikenal sebagai lemak, merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peranan sangat penting bagi tubuh. Lemak dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan seperti minyak nabati, daging, produk olahan susu seperti keju dan mentega, serta dari kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Selain memiliki sumber energi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 9 kilokalori per gram, lemak juga memiliki fungsi struktural dan fungsional lainnya. Lemak berperan dalam membentuk membran sel, menyusun hormon-hormon steroid seperti estrogen dan testosteron, serta bertindak sebagai pelindung panas dalam penyimpanan tubuh. Nah, proses metabolisme lipid dimulai ketika mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Lemak yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan di saluran pencernaan, terutama di usus halus, karena lemak bersifat tidak larut dalam air. Tubuh membutuhkan bantuan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan disimpan sementara di kantong empedu. Cairan empedu ini membantu mengemulsikan lemak, yaitu memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil agar lebih mudah dicerna. Setelah proses emulsifikasi, enzim pencernaan yang disebut lipase, khususnya lipase pankreas, akan memecah lemak menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Setelah melalui proses pemecahan tersebut, asam lemak bebas dan monogliserida akan diserap oleh sel-sel dinding usus halus. Di dalam sel usus, senyawa-senyawa ini kembali disintesis menjadi trigliserida. Namun, karena trigliserida tidak dapat larut dalam darah, maka tubuh akan mengemasnya ke dalam suatu partikel khusus yang disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini terdiri dari trigliserida dan protein pelindung yang disebut apolipoprotein. Nah, peran kilomikron sangat penting karena memungkinkan trigliserida dapat diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik sebelum akhirnya masuk ke dalam aliran darah. Setelah berada dalam aliran darah, kilomikron akan mendistribusikan lemak ke berbagai jaringan tubuh. Di jaringan seperti otot dan jaringan adiposa, terdapat enzim khusus yang disebut lipoprotein lipase. Nah, enzim ini berfungsi memecah trigliserida kembali menjadi asam lemak bebas. Proses ini terjadi di sekitar pembuluh darah kapiler. Pada jaringan-jaringan tersebut, jika tubuh sedang dalam keadaan aktif dan memerlukan energi, maka asam lemak bebas akan segera masuk ke dalam sel dan menuju organel yang disebut mitokondria, tempat berlangsungnya produksi energi. Nah, di dalam mitokondria, asam lemak mengalami proses yang disebut beta oksidasi. Proses ini akan menghasilkan senyawa bernama asetil CoA, yang kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, dari siklus inilah akan dihasilkan molekul ATP atau adesonin trifosfat yang merupakan bentuk energi kimia yang biasa digunakan langsung oleh sel tubuh. Nah, untuk berbagai aktivitas metabolik dan fungsional, tubuh dalam keadaan cukup energi atau bahkan kelebihan asupan, maka lemak tidak akan langsung digunakan. Sebaliknya, lemak ini akan disimpan dalam suatu jaringan adiposa atau jaringan lemak sebagai cadangan energi. Nah, lemak yang disimpan ini akan kembali dimobilisasi menjadi asam lemak bebas saat tubuh berada dalam kondisi kekurangan energi. Misalnya, ketika seseorang sedang berpuasa, berolahraga dalam waktu lama, atau tidak mengonsumsi cukup makanan. Selain itu, ada pula kondisi khusus di mana tubuh menggunakan jalur metabolisme alternatif ketika tubuh mengalami kekurangan asupan karbohidrat seperti berpuasa dalam jangka panjang atau saat menjalani diet rendah karbohidrat. Maka hati akan mengubah asetil CoA yang menjadi senyawa lain yang disebut dengan keton. Nah, proses ini disebut ketogenesis. Bahan keton menjadi sumber energi alternatif terutama untuk otak, yang biasanya sangat bergantung pada glukosa. Namun, dalam kondisi ini, kondisi tubuh sangat ekstrim. Maka dari itulah, ini tidak baik bagi penderita diabetes yang tidak terkontrol. Kadar bahan keton bisa meningkat sangat tinggi dan menyebabkan komplikasi yang sangat berbahaya, yaitu ketoasidosis. Penting juga untuk dipahami bahwa metabolisme lipid sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, pola makan, dan aktivitas fisik seseorang. Ketika kita menerapkan pola makan yang seimbang,
menghindari konsumsi lemak trans dan lemak jenuh berlebih, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin, maka proses metabolisme lemak dalam tubuh dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Sebaliknya, gangguan pada metabolisme lipid dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan hiperkolesterolemia, hingga penyakit jantung dan pembuluh darah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metabolisme lipid adalah proses kompleks namun sangat penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Nah, proses ini melibatkan berbagai organ enzim, yaitu jalur metabolik yang sangat berkaitan, mulai dari pencernaan, penyerapan, transportasi, hingga penyimpanan dan pemanfaatan lemak sebagai energi. Nah, menjaga proses ini tetap berjalan secara optimal akan sangat bermanfaat dalam mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, demikian penjelasan saya mengenai metabolisme lipid. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya peran lemak dalam metabolisme dan kesehatan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.